Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara kita Makin Dekat Tuhan di pagi hari ini. Kita berjumpa dan memasuki di bulan September di tahun 2025. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, biarlah kiranya di setiap bulan yang dimana kita bisa masuki oleh karena anugerah Tuhan, kita terus nantiasa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa bukan oleh karena kuat dan gagah kita bisa memasuki setiap bulan yang baru, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan terlebih di dalam acara Makin Dekat Tuhan ini, biarlah kiranya tiap-tiap bulan senantiasa memberikan sebuah berkat bagi kita dan semakin kita dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala terlebih dahulu untuk kita sebelum membaca firman dan merenungkannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami sekali lagi mau belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan mengubahkan kehidupan kami. Bahkan menguatkan kami untuk kami bisa kembali menjalani kehidupan ini sesuai dengan hati Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita akan belajar dengan sebuah tema menghadapi perubahan dalam hidup. Saya mengutip dari satu bagian firman Tuhan penting yang menjadi dasar dari cara kita berpikir untuk memahami tema ini dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami perubahan di dalam hidup. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Dari kita lahir, bertumbuh, bersekolah, bekerja, menikah, sampai menua. Semua adalah rangkaian perubahan. Bahkan dunia di sekitar kita berubah begitu cepat. Teknologi, budaya, ekonomi, dan cara orang berhubungan satu dengan yang lain pun banyak perubahan. Dan tidak jarang perubahan membawa rasa takut atau rasa tidak nyaman, bahkan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Namun kembali kepada diri kita hari ini, ketika kita melihat sebagai orang percaya yang dimana kita dipanggil untuk tidak takut menghadapi perubahan, melainkan melihatnya dari kacamata iman. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dialah yang menjadi dasar yang teguh, tempat kita bersandar ketika segala sesuatu di dalam hidup kita ini berubah. Saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan ada dua hal yang akan kita pelajari tentang bagaimana menghadapi perubahan itu di dalam hidup kita. Yang pertama, percaya pada Allah yang tidak pernah berubah. Ini dulu kita pegang, saudara. Percaya pada Allah yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, perubahan sering membuat hati kita gelisah. Iya. Apa yang hari ini kita miliki bisa hilang esok. Apa yang kita anggap pasti bisa mendadak goyah. Tetapi ada satu kabar baik bagi kita adalah Tuhan tidak pernah berubah. Demikian firman Tuhan yang mengatakannya. Kalau Tuhan tidak berubah, itu berarti kasih Tuhan tidak berkurang sedikit pun, walaupun keadaan berubah. Janji Tuhan tetap teguh, walaupun dunia bergejolak. Kuasa Tuhan tetap nyata, walaupun manusia bisa gagal. Saudara, seperti kalau saya analogikan sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di tengah badai. Tuhan menjadi penuntun dan pengharapan yang tidak pernah padam bagi setiap orang yang percaya. Tentu hal ini kita bisa mengingat dari sebuah tokoh dengan seorang bernama Ayub. Kalau kita memperhatikan tentang Ayub, dalam sekejap hidup Ayub berubah drastis. Ia kehilangan harta, anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Namun di tengah perubahan besar itu, Ayub tidak melepaskan imannya kepada Tuhan. Ayub justru berkata
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian Ayub mengatakannya. Di bagian ini mau menjelaskan tentang bagaimana Ayub belajar bahwa walau keadaan hidup berubah, Allah tetap Allah yang layak untuk dipuji. Hal yang sama sesungguhnya Tuhan pun inginkan dari kita, saudara. Saat pekerjaan tidak menentu, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah penyedia. Yehova Jireh, Ia akan membuka jalan yang baru. Saat kesehatan kita melemah, ingatlah bahwa Tuhan adalah tabib yang ajaib dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Saat relasi keluarga berubah, misalnya anak-anak tumbuh besar dan mereka meninggalkan rumah, kita bisa bersandar kepada Allah yang tetap menjadi Bapa yang setia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan memang tidak terhindarkan, tetapi iman kita ditopang oleh Allah yang tidak pernah berubah. Mari kita ingat di bagian poin pertama ini, Tuhan kita tidak pernah berubah. Yang kedua, saudara, bahwa melihat perubahan sebagai sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, perubahan memang tidak selalu negatif, saudara. Perubahan justru sering dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih rohani, lebih matang. Di dalam Roma pasal 8 berkata demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perubahan bisa menjadi pintu Tuhan untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Kita mungkin tidak langsung mengerti, bahkan bisa saja kita merasa sakit di dalam prosesnya. Tetapi Tuhan sedang bekerja, saudara. Sama seperti ulat, harus melalui fase kepompong yang gelap dan sempit sebelum menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga perubahan dalam hidup kita, saudara, adalah jalan untuk mengalami keindahan rencana Tuhan. Kalau kita mengingat di dalam Alkitab ada contoh yang cukup familiar bagi kita. Seorang bernama Yusuf misalkan. Yusuf adalah contoh yang nyata. Hidupnya penuh perubahan. Dari anak kesayangan dibuang ke sumur, lalu dijual sebagai budak, lalu difitnah, masuk penjara, hingga akhirnya diangkat menjadi penguasa Mesir. Semua perubahan yang keras itu dipakai Tuhan untuk menjadikan Yusuf dirinya menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Yusuf berkata pernah demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Wow, ini luar biasa, saudara. Selain Yusuf, ada tokoh yang lain nih kalau kita ingat. Paulus misalkan. Paulus dari seorang penganiaya jemaat, hidupnya berubah total setelah berjumpa Yesus di jalan ke Damsyik. Perubahan itu menjadikan dia rasul besar yang membawa Injil ke bangsa-bangsa. Dan Paulus menerima perubahan sebagai kesempatan untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus. Saya kira saudara yang kasih Tuhan hal yang sama pun Allah sedang kerjakan di dalam hidup kita. Jika kita dipindahkan ke lingkungan kerja yang baru, jangan kita mengeluh. Tetapi lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan untuk bersaksi bagi Kristus kepada orang-orang yang berbeda. Atau jika kita menghadapi masalah keuangan,
Mari kita belajar mengatur keuangan lebih bijak, melatih kesederhanaan dan mempercayai pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin kita mengalami perubahannya di dalam hal pelayanan. Mari kita menerimanya sebagai cara Tuhan menumbuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan keterampilan baru dalam melayani Tuhan. Saudara, perubahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak pernah menjadi sia-sia di tangan Tuhan. Semua itu adalah sarana supaya kita semakin bertumbuh dalam iman dan semakin serupa dengan Kristus Yesus. Mari saudara yang kasih Tuhan, hidup ini memang penuh perubahan. Tetapi bersama Yesus, engkau dan saya, kita semua dimampukan untuk menghadapinya. Ingatlah dua hal yang tadi, saudara. Allah tidak pernah berubah karena dialah dasar yang teguh. Setiap perubahan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan melihat rencana Tuhan yang lebih indah. Mari kita jalani setiap perubahan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Jangan fokus pada hal-hal yang berubah, tetapi pandanglah Yesus yang tetap sama selama-lamanya. Maka dengan demikian, saudara, kita akan menemukan kekuatan, damai sejahtera, dan pengharapan yang baru setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau hari ini ada perubahan terjadi, mari datang melihat Yesus yang tidak berubah. Dan lihat itu adalah kesempatan engkau sedang mau ditumbuhkan Tuhan di tempat itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Bahwa apa yang terkadang kami pikirkan negatif, ketika itu di tangan Tuhan dan menjadi sebuah rancangan Tuhan, maka sesungguhnya itu akan menjadi indah pada waktunya dan baik bagi kami. Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, rangkullah kami. Jikalau ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kami yang sesuatu yang tampaknya memang kami belum siap, tetapi kalau itu memang adalah sebuah perubahan yang Tuhan mau tuntun kami untuk membawa kami semakin bertumbuh, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami akan makin diasah oleh Tuhan sesuai menjadi kehendak Tuhan seperti Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini ada di antara kami yang sedang mengalami perubahan itu, dan kami merasa terseok-seok untuk kami melangkah. Tolong bila kiranya lewat firman-Mu hari ini, kami berani kembali bersikap tegar dan duduk, dan siap kami untuk berdiri melangkah dengan gagah berani, karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Di dalam perubahan itu ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan firman-Mu ini dan kehidupan kami semuanya. Engkau yang pimpin kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biar kiranya hari ini apapun yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Pegang ini jadi imanmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya.